Kita Pak, kemarin itu katanya Bapak jadi saya mau supervisi ya, Iya, mau coaching gitu. iya, sambil sharing aja pokoknya nanti. Ya, tujuan kita ketemu lagi jadi mau membahas apa? Jadi begini pokoknya nih, sekarang teknologi semakin canggih ya. Banyak nih anak-anak tuh udah pegang HP sekarang nggak direjia lagi lah istilahnya mah. Beda-beda zaman sama saya ya, dulu kan sering direjia ya. Nah kebetulan saya mengajarnya geografi. Dan geografi kan banyak. Sekarang untuk pengetahuannya lah bisa berbasis TIK atau negara kan. Nah saya kepinginnya untuk pembelajaran itu ada satu pautnya dengan TIK pembelajaran itu. Oke. Nah, jadi bagi kita kalau untuk tujuannya, jadi Bapak ini mau memanfaatkan TIK Ya. dalam pembelajaran geografi. Oke. Bentuknya seperti apa ya? Nanti saya MPI pokoknya MPI itu apa? media pembelajaran dari pembelajaran. Nanti dari MPI itu saya pakai Android sistem Android. Jadi anak-anak nanti bisa jadi Kayak aplikasi mungkin ya? Ya, benar-benar ya. Oke. Nah tujuan aplikasinya ini untuk coaching kali ini untuk ingin membahas ini seperti apa kan? Nanti kalau pembahasannya akan saya fokuskan dulu tentang lapisan udara. Lapisan udara. Ya, lapisan udara di mana nanti saya keinginannya anak itu tidak hanya mendengarkan saja, tapi bisa melihat menggerakkan tangannya kayak gitu kalau dia di MPI tersebut. Oke. Juga bisa diceritakan sedikit Pak untuk MPI ini itu komponennya apa aja, terus bentuknya tuh audio visual atau seperti apa Pak? Oh, di MPI-nya nanti saya audiovisual karena ada pengirimnya, terus ya ada media pembelajarannya, ada tulisnya juga nanti kayak gitu. Medianya dibaca jadi. Ya bisa dibaca. Terakhir ada kuis. Ya, begitu. Oh, jadi Bapak itu ini tujuannya tadi apa Pak? Tujuannya agar siswa itu mampu istilahnya gampang hafalnya lah. Oh, gitu. Materinya tadi lapisan udara. Iya, secara. Oke, Pak, untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari MPI ini seperti apa? Kalau dari segi kognitifnya siswa dapat menghafalkan lapisan udara melalui modul ya, di ini ada modul pembelajaran dan gambar bergerak yang dinilai dengan latihan paham. Terus secara tekniknya mampu memanfaatkan ilmu teknologi. Kalau di siswa berarti punya HP canggih itu bisa dipakai istilahnya. Cuma hanya gaya, jangan hanya gaya aja ya kayak gitu. Terus kalau dari psikomotoriknya nanti dijelaskan apa saja aktivitasnya atau kegiatan manusia yang merusak alam dan cara mencegahnya, nanti disampaikan juga kepada. Oke, itu kan tadi untuk area pengembangan ya Pak ya. Ya. Strategi yang akan Bapak lakukan terhadap MPI ini di apakah dalam pembelajaran nantinya akan kita seperti? Nah, nanti saya akan pembelajaran berbasis fasilitas pembelajaran atau model fasilitas learning ya. Nah, di mana nanti saya akan menemukan tujuan pembelajarannya apa. Nanti materi ajarnya kan sudah jelas kan tadi tentang lapisan udara. Yang terakhirnya mungkin ada kuis di aplikasi tersebut. Oke, jadi diakhiri dengan kuis ya. Ya. Nah, menurut Bapak kondisi saat ini dalam pembelajaran geografi, khususnya tadi kan Bapak tuh membahas tentang pemahaman siswa ya Pak. Ya. Nah, itu berada di level berapa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau saat ini? range-nya dari 1 sampai 10 kira-kira di 5 apa aja? Oh di 5 ya? Iya. Nah, setelah nanti menerapkan pembelajaran MPI ini, Bapak punya rencana ingin mencapai angka berapa? Kira-kira naik 20 lah pokoknya 60 ya 70-an lah. Oke, boleh saya ulang lagi ya. Jadi Bapak itu tujuannya ingin membuat anak itu mudah menghafal materi, misalnya geografi melalui aplikasi media pembelajaran berbasis media pembelajaran interaktif. Adapun area pengembangannya akan dicapai meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan untuk strateginya yang dipersiapkan yaitu
wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan coaching percakapan pasca observasi kelas dengan Bapak Saiman. Oke. Gimana, Pak Saiman? Alhamdulillah sehat. Tapi ya ketemu Saya lagi ya. dulu. Oh iya. Oke. Jadi gini Pak, kan kemarin kita tuh udah melaksanakan observasi ya di kelas Bapak. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, dari kan kemarin kita udah merencanakan coaching ini lebih kepada strategi ya Pak ya, strategi yang dipersiapkan yaitu menggunakan e-learning model facilitated e-learning. Nah, kan kemarin itu ada 3 tahapan ya Pak ya dalam apa namanya? E-learning itu yaitu pendahuluan, materi, dan kuis. Nah, saya mau menanyakannya 3 hal aja sih Pak, yaitu apa kekuatan, kelemahan, sama apa hal yang harus ditingkatkan gitu dari 3 konsep dari 3 ini Pak, 3 strategi kemarin di ini apa yang kemarin dilaksanakan. Apa untuk pendahuluannya itu kan tujuannya itu adalah supaya anak itu apa namanya itu Udah menghafal. Nah itu bagaimana menurut Bapak kemarin sudah terlaksana atau belum? Kalau kemarin pakai ring atau enggak ini? Gimana itu? Pakai ring nilai atau gimana? Yang kemarin? Kemarin. Oh, kemarin sih. Kalau pakai range gimana? Kalau pakai range sekitar kayak saya sampai kemarin masih di 5. Tapi saya berkeinginan ke 7 apa aja kayak gitu. Kalau kemarin setelah pelaksanaan gimana Pak? Kalau udah pelaksanaan, alhamdulillah apa aja setelah saya coba katanya personal udah ke nilai 7 lah apa aja. Ya 7. Iya betul. Alhamdulillah Tin. Ya kemarin juga saya udah nilai kemarin udah ikut lihat ya Pak, dan memang ya ternyata kemarin menggunakan media pembelajaran interaktif itu, jadi anak kan biasanya kalau dijelaskan itu tidak ini, tapi karena kemarin diarahkan dulu mungkin. Iya. Ya buka ini ya modulnya di itu aplikasinya, ketika dibuka dibaca, jadi dibuka terus diklik kan langsung kebaca ya. Iya. Oke, jadi itu menurut Bapak sudah ini ya? Iya, alhamdulillah. Oke, kalau untuk materi ajarnya sendiri Pak bagaimana Pak? Menurut pendapat Bapak? Kalau materi ajar sudah disampaikan alhamdulillah saja. Sudah tersampaikan materinya. Kira-kira ada kekurangannya nggak? Kalau kekurangannya paling ketika kalau pakai berbasis TK itu yang pertama wifi ya Pak. Atau misalkan data seluler anaknya Pak nggak punya pulsa atau dan lain sebagainya. Terus dengan alasan Pak saya baterainya terus banyak kan. Terus ada yang Pak nggak bawa atau nggak punya Pak nggak punya HP, saya kan nggak bisa memaksa kan Bapak aja. Masa dari coaching orang saya juga pas-pasan istilahnya kayak gitu aja. Iya itu kelemahannya. Kelemahannya di situ ya Pak. Nah itu untuk materi. Kalau untuk terakhir kan ada latihan soal nih, kuis. Kan pasti Bapak punya penilaian kan. Jadi tujuan pembelajaran ini sebenarnya kan dinilainya dari kuisnya Pak ya. Iya. Nah menurut Bapak kuis yang sudah Bapak laksanakan atau lakukan di MPI kemarin bagaimana Pak? Sebenarnya kalau berbasis dari penilaian dari kuis itu ada kekurangannya Bapak aja. Saya belum terintegrasi atau kayak kuis-kuis lainnya, misalkan tinggal download Excelnya atau itu. Saya baru kemarin hanya menampilkan saja. Kalau betul bisa di next, kalau salah kembali lagi dan kembali lagi. Jadi kalau anak itu berhasil itu ada ketika menjawab semua soal dengan ya sampai nanti di terakhirnya sampai ada finishnya, nanti ada mesin finish. Jadi kalau belum beres itu kan jadi belum selesai ya? Iya bisa diulang sampai akhir itu apa betul apa kayak gitu. Jadi kemarin kalau dari range 5 ke 10 kira-kira dari 0 ke 10 kira-kira berada di tingkat apa ya Pak? Kalau sebelumnya kan saya dulu lah istilahnya. Saya tes dulu, anak pada nggak tahu tentang lapisan atmosfer. Tapi setelah kasih game dan quiz, kira-kira kalau di range nilai 7 lah apa aja. Udah ada peningkatan ya.
sehat tuh, alhamdulillah. Nah Pak, kira-kira nih Pak, kedepannya nih dari EP yang udah kemarin kita ujikan mungkin ya Pak ya. Memang sih Pak tadi ada beberapa yang kan di akhirnya itu kan ada refleksi ya Pak ya, Ya, dan juga ikut baca-baca refleksi banyak anak yang memang di games ya banyaknya ya, karena katanya oh belum ada skornya terus masih suka agak kebal gitu ya. Nah kira-kira nih Pak kedepannya nih Pak, apakah Bapak akan melakukan aktivitas pengembangan di MPI kedepannya, kan materi ini udah beres gitu ya. Nah materi kedepannya kan masih ada lagi tuh. Nah apakah Bapak akan melakukan pengembangan? Ya tentunya pasti apa aja ketika setidaknya ada pacuan lah buat saya. Oh yang kemarin kayak gini nih kurangnya. Saya akan merefleksi juga istilahnya, akan memperbaiki kesalahan saya. Nah kira-kira Depannya. Pak area pengembangan yang akan dikembangkan? Kalau kan kemarin ada 3 ya Pak ya dari wawancara ini tadi. Yang pertama yang tujuan, jadi memang ada effort ya ke hasil belajar, jadi anak terfokus gitu belajarnya mau kemana. Modul untuk untuk materi aman jadi ya Pak. Ada. Jadi balik pengembangan ke situ, ke mana tadi? Modul. Bukan yang tes itu tadi. Yang quiz. Nah itu yang ingin dikembangkannya apa Pak? Kalau Bapak kira-kira? Paling nanti terintegrasi ke Google Form, karena kalau saya sendiri belum mahir lah istilahnya, belum mahir atau benar-benar belum cukup ilmunya untuk kayak quiz-quiz lainnya. Ini saya menggunakan aplikasi yang ada saja, integrasi ke Google Form kayak gitu kan. Kalau di Google Form udah ada nilainya ya, skornya kayak gitu kan. Jadi mudah direkap ya Pak ya? Iya, nilainya. Biar langsung. Terus itu juga mungkin ya kayak perorangannya dapat gitu ya? Iya. Nilai perorangan kan. Nah selain kuis Pak, kira-kira dari yang lain ada ketidakpuasan mungkin dengan itu meskipun mayoritas sudah mencapai tujuan ya Pak ya, tapi apakah menurut Bapak ada hal lain yang harus dikembangkan selain kuis? Kalau dari aplikasinya, kalau dari aplikasinya mungkin kemarin saya mencobanya apa istilahnya bukan berbayar, belum di-crack lah istilahnya. Jadi masih fitur-fiturnya terbatas. Ada marking-markingnya gitu. Kayak itu setidaknya mengganggu ya. Ya jadi yang kemarin kan ngebug ya si games itu ya. Kadang itunya ngebug juga, masih ada bugnya. Oke, jadi yang keduanya tuh tadi ingin upgrade mungkin ya? Iya. Upgrade atau upgrading di softwarenya ya, software yang digunakan untuk membuat MPI. Ada lagi tidak Pak? Atau ini, nah untuk yang pengembangan ini ya tadi kan ada voice terintegrasi dengan Google Form, upgrading itu kan tujuannya tadi ingin membuat games itu lebih baik lagi. Nah kira-kira Pak untuk kuis sama upgrading ini, untuk kuis ukuran keberhasilannya seperti apa ya Pak menurut Bapak? Jadi harapan Bapak gitu untuk keberhasilan, oh ini kuis ini udah bagus itu ketika apa gitu targetnya itu? Untuk kuis paling ketika ditanya langsung secara langsung lah, setidaknya udah hafal ya gitu apa aja kayak gitu ya. Jadi nempel gitu ya? Ya udah dihafal kan. Kalau misalkan ulak balik istilah Sundanya, ulak balik setidaknya pasti hafal lambat laun kan. Terus kalau untuk softwarenya sendiri ukuran keberhasilannya tadi kan aplikasi softwarenya itu masih terbatas ya Pak ya, jadi fitur-fiturnya yang ditampilkan kurang menarik gitu. Nah ini nanti kalau udah di upgrade ini tujuannya kan supaya menarik. Dan ukuran menarik ini menurut Bapak gimana ya? Kalau ukuran menarik kelihatan dari siswa, misalkan siswa itu antusias atau tidak kayak gitu Pak. Seperti apa Pak lihat antusiasnya? Lihat antusiasnya misalkan ikuti perintah saya. Kalau misalkan lakukan enter, anak-anak pasti melihat kan enter sambil saya berkeliling. Oh ternyata kalau anaknya antusias pasti mengikuti apa perintah saya kayak gitu. Oke Pak, kira-kira Pak dalam tadi ya dalam
membuat kuis dan juga upgrading tadi, untuk kuis sendiri ada nggak Pak orang yang bisa membantu Bapak untuk Upgrading. kira-kira siapa Pak orang? Paling teman-teman saya. Siapa aja tuh? Fajar Deska, Sama Pikiran, Pak? Ikan Gerak. Oke, gitu ya. Kalau untuk softwarenya? Softwarenya paling saya ulik sendiri lah. Gitu. Paling belajar ke YouTube. Ke YouTube ya Pak ya? Ke YouTube. Oke. Nah untuk kuis sendiri Pak kira-kira waktu pengembangan yang yang Bapak butuhkan waktunya kira-kira berapa hari, minggu atau bulan? Paling 1 bulan apa aja. 1 bulan ya untuk kuis ya. Biar matang lah. Kalau untuk softwarenya sendiri, Software itu yang paling yang lama. tadi, Itu paling lama. tapi ini software itu sambil berjalan kan ya? Ya, Nah itu kira-kira kalau sampai sempurna banget dalam ukuran Bapak, ukurannya mendekati sempurna lah. Paling 1 bulanan juga lah pokoknya. 1 bulan. Oh cepet banget. Oke, ada lagi nggak Pak kira-kira yang ingin dikembangkan? Paling segitu aja. 2 itu aja ya. Jadi kalau yang kelihatannya. oke, jadi kayak kita itu lagi Pak. Jadi tadi apa ya, untuk refleksi dari pembelajaran sebelumnya, Bapak itu dari 3 komponen strategi yang ditampilkan, yang sudah diaplikasikan, diantaranya adalah menampilkan pendahuluan, materi, sama kuis. Bapak itu merasa 2 yang pertama itu sudah mencapai tujuannya Pak ya. Namun untuk kuis itu ada beberapa hal yang mungkin Bapak kurang puas gitu ya dengan hasilnya. Di antaranya itu tadi tidak terintegrasi dengan Google Form sehingga hasil anak itu tidak terekam mungkin ya Pak ya. Terus yang keduanya itu adalah ke pengembangan aplikasi untuk membuat gamesnya itu sendiri. Jadi menurut Bapak gamesnya juga masih kurang menarik. Jadi ingin dikembangkan. Nah selain itu, jadi Bapak itu tadi sudah merencanakan adalah ingin mengembangkan kuis yang terintegrasi dengan Google Form. Tujuan yang dicapainya itu adalah supaya kuis ini bisa terekam ya hasilnya. Ukuran keberhasilannya adalah ketika siswa mengerjakan kuis ini udah dihafal ya. Jadi udah kuis ini ya hasilnya dengan ngetes ini, jadi si medianya kalau udah menarik di tes itu kuisnya itu benar semua mungkin ya gitu ya. Nah untuk pendukungnya itu ya rekan-rekan Bapak sendiri, waktunya kira-kira 1 bulan gitu ya. Nah untuk upgrading softwarenya sendiri itu Bapak ingin mengupdate gitu ya si software supaya si softwarenya ini lebih baik lagi, lebih menarik lagi. Ukuran keberhasilannya adalah tadi itu respon siswa yang lebih semangat ya dalam belajar. Terus pendukungnya itu internet ya Pak. Jadi modul-modul atau tutorial internet waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 bulan. Ya. Oke Pak, kita tanda tangan dulu, sepakati bersama dulu. Oke, juga tanda tangan. Nah jadi nanti kita observasi lagi kapan Pak kira-kira? Paling hari Kamis tadi Bapak aja di kelas itu. Oke, jadi nanti kita coba ya bertahap sampai kurang lebih 1 bulan apakah sudah maksimal atau tidak. Oke, paling itu saja Pak yang ini yang saya kaji bersama-sama dengan Bapak. Semoga sehat selalu, sukses terus, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Saiman yaitu pengembangan bisa berjalan sesuai dengan harapannya Pak. Ya, terima kasih Pak.